Pengelolaan limbah cair industri di Kendal penting dilakukan untuk menjaga lingkungan dan mematuhi regulasi. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Limbah cair industri sering mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam berat, senyawa organik, dan zat kimia lain yang dapat mencemari ekosistem dan membahayakan organisme laut serta manusia yang mengkonsumsi hasil laut. Pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke laut dapat membantu dalam konservasi sumber daya alam, seperti menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan laut secara keseluruhan. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terus bersinergi untuk memastikan bahwa berbagai industri di Kabupaten Kendal ini mampu mengolah limbah cair mereka agar tidak mencemari sumber air dan tanah sekitarnya. Upaya-upaya ini sering melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk memproses limbah sebelum dibuang, serta pemantauan terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Banyak negara memiliki regulasi ketat terkait pengelolaan limbah cair, termasuk yang dibuang ke laut untuk memastikan bahwa air laut tetap bersih dan aman bagi kehidupan laut dan juga manusia. Beberapa regulasinya diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah cair industri. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang baku mutu air, pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan kualitas air. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Peraturan Menteri ini menetapkan baku mutu air limbah untuk berbagai jenis industri. Halo pemirsa catatan sang jurnalis. Kawasan industri biasanya menghasilkan limbah berbahaya, emisi gas, dan juga polusi air. Dan pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah pencemaran air, tanah, dan juga udara yang bisa saja merusak ekosistem dan juga kehidupan yang ada di sekitarnya. Dan oleh sebab itu dalam episode kali ini pemirsa, saya Galus nanti akan membersamai pemirsa catatan sang jurnalis dalam kegiatan tinjauan ke lapangan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup ke PT KLI dan juga APF untuk meninjau bagaimana pengelolaan limbah yang ada di sana, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kabupaten Kendal merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi industri yang besar di Indonesia. Berbagai jenis industri telah beroperasi di sana. Selain memajukan perekonomian Kendal, juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Namun berdirinya kawasan industri ini juga memiliki dampak yang signifikan bagi kondisi lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terus berupaya melakukan pengawasan dan bimbingan kepada para pelaku industri untuk memperhatikan residu atau limbah hasil produksi mereka, utamanya limbah cair yang nantinya akan dialirkan menuju laut atau yang lainnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini tim Lingkar TV bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berkunjung ke dua lokasi industri untuk melihat bagaimana proses pengolahan limbah cair mereka sebelum akhirnya dibuang, dan bagaimana cara mereka meminimalisir dampak dari adanya limbah residu produksi mereka setiap harinya.
Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah PT Kayu Lapis Indonesia. PT Kayu Lapis Indonesia adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur kayu lapis. PT Kayu Lapis Indonesia memproduksi berbagai jenis produk kayu, termasuk kayu lapis, vinil, dan produksi produk olahan lainnya. Produk kayu lapis dari perusahaan ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti konstruksi, pembuatan furniture, dan dekorasi interior. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah tiba di PT Kayu Lapis Indonesia dan saya akan melihat bagaimana proses pengolahan limbah yang ada di PT Kayu Lapis Indonesia ini, dan ikuti saya dalam catatan sang jurnalis. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Galuh dari Lingkar TV, Ya, Pak. Ini kan saya penasaran, Pak. Mau lihat-lihat pengolahan limbah yang ada di PT Kayu Lapis Indonesia ini, boleh, Pak? Boleh, silakan. Oke. Di sebelah mana? Oke, kita langsung mulai dari proses awal dulu. Dari proses IPAL itu sendiri, kita sumber dari produksi plywood, dari cucian mesin grease spreader, dari utilitas itu dari blow down boiler, dari unit kantin, kemudian dari plan lem kita. Oke. Boleh langsung lihat mungkin, Pak? Oke, siap. Oke. Jadi ini proses pertama, Mbak Galuh, dari unit-unit yang tadi saya sebutkan, dari unit blow down boiler, di bawah juga ada proses dari produksi plywood, pipa-pipa ini. Jadi proses di sini itu menghomogenkan semua limbah. Jadi kan limbah di tempat kami kan macam-macam. Jadi di bak ini dihomogenkan jadi satu. Kemudian dari bak sini lanjut ke bak equal. Oke. Ini limbahnya dari yang udah diangkut pakai kendaraan itu ya, Pak ya? Oh, kalau yang ini produksi murni pemipaan semua ini. Yang ini pemipaan semua. Pemipaan semua. Oke, berarti ini proses awalnya, kemudian proses keduanya. Proses keduanya lanjut untuk ke bak selanjutnya. Ya. Oke. Jadi ini proses berikutnya masuk dari saluran tadi pencampur masuk ke bak ekualisasi 1. Jadi proses di sini itu kita selain bisa menghomogen limbah-limbah yang ada tadi, kita bisa ngejust pH-nya. Jadi bisa ngatur pH-nya biar nanti untuk masuk ke proses berikutnya memudahkan kita dalam proses pengolahan kimianya. Oke. Di berapa, Pak, pH-nya yang diolah di sini? Kita efektifnya di pH 6 sampai 8. 6 sampai 8. Iya. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya itu produksi itu bermacam-macam. Ada yang pH-nya 8, ada yang pH-nya lebih dari 10. Lebih dari 10. Ada dari boiler itu pH-nya tinggi, 10 sampai 11. Oke. Jadi kita campuran di sini, kalau pH-nya ternyata lebih sampai 9, kita turunkan dulu pH-nya di ring antara 7 sampai 8 efektifnya. Kenapa harus diturunkan? Itu karena pemakaian chemical kita, proses koagulasi itu kita memakai bahan chemical yang efektif di pH 7 sampai 8. Jadi emang harus 7 sampai 8, nggak boleh lebih dari itu ya? Kurang pun juga nggak boleh berarti? Kurang pun nggak boleh, karena nanti akan mempengaruhi proses chemicalnya itu sendiri. Oke. Ini kan ada papan pengukur tingginya, ini biasanya lebih dari ini apa ada ketinggian yang rata-ratanya seberapa? Oh, untuk level itu sendiri sebenarnya untuk memonitor berapa debit limbah yang masuk di sana dari produksi itu. Jadi kita monitor, wah kenaikannya berapa, berarti kita harus melakukan pemrosesan berapa untuk membalenskan itu. Jadi kalau over juga kita nanti akan kewalahan juga. Normalnya berapa, Pak? Berapa di ketinggian berapa ini biar nggak over gitu? Normalnya itu maksimal paling sampai 100 saja itu. 100 aja ya. Lebih dari 100 kita nanti akan kesusahan juga untuk prosesnya. Kalau batas rendahnya biasanya kita di angka 60 atau 50. Karena dari kalau terlalu rendah terlalu banyak padatannya.
Jadi padatan kita lakukan treatment sendiri. Biasanya kita lakukan pengesakan, pengambilan ngesak, kita pisahkan sendiri. Jadi nanti yang kita proses benar-benar itu air yang tanpa padatan itu. Karena dari produksi kan ada campuran tepung dan sebagainya macam itu. Berarti diambil padatannya dulu baru diproses gitu. Iya. Oke, berarti di sini adalah tempat untuk penetralan pH tadi. Iya. Oke. Setelah itu tahap selanjutnya? Setelah ini kita lakukan proses, kita langsung ke bak chemical. Silakan, Mbak. Oke, Pak. Kalau ini tahap apa Pak yang di Ini untuk tahap ketiga. Ini unit chemical treatment. Jadi dari bak ekualisasi 1 kita pompakan masuk ke dalam bak feeding chemical treatment dulu. sini? Ya, yang samping itu. Kemudian kita atur untuk debitnya atau alirannya sehingga dalam penambahan koagulan dan flokulan bisa lebih efektif. Jadi kurang lebih untuk feeding chemical itu karena sistemnya batch kita atur 6 kubik itu dengan flow-nya itu kurang lebih 100 liter per detik saja. Yang dari sana. Jadi untuk pengaturan koagulan sendiri memakai chemical PAC. Untuk flokulannya memakai PE atau polimer. Berarti ada 2 chemical yang dipakai ya Pak ya? Iya, ada 2 chemical. Proses ini berarti setelah dari proses kedua ini tujuannya untuk apa Pak? Jadi tujuannya ya setelah kita atur pH-nya tadi, karena untuk mengefektifkan chemical dari PAC itu sendiri di antara pH 7 sampai 8 kita lakukan kurang lebih untuk dosisnya sendiri itu sekitar 7000 ppm untuk PAC dan untuk PE sendiri itu 0,25 ppm. Itu per berapa liter atau per berapa itunya Pak? Oh, per sesuai volume ini drumnya sekitar 200 liter. Iya, 200 liter. Jadi proses yang di sini itu lebih dari misalnya partikel-partikel tadi yang di equal 1 itu ada yang mengambang, sedang mengambang atau terapung. Kita lakukan penambahan koagulan agar menjadi flok-flok, terbentuk flok-flok kecil. Kemudian ada penambahan PE atau polimer itu memperberat atau mengumpulkan flok-flok itu menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan partikel-partikel itu jatuh ke bawah. Jadi sistem di tempat kami untuk lumpurnya itu sendiri atau di proses bawah. Endapannya ya mengendap di bawah. Diharapkan mengendap di bawah. Endapannya berarti yang di samping itu ya, ya? Iya, untuk endapannya kita keringkan secara sinar matahari ya, dengan sinar matahari. Kurang lebih kalau pas waktu musim panas 2 hari sudah kering, kita bisa transfer ke gudang TPS limbah B3. Oh gitu, berarti arahnya beda ya Pak ya? Iya. Yang kering nanti ke tempat sendiri yang masih yang cair limbah diolah lagi Mas. Iya. Oke, nah setelah ini tahap selanjutnya di tahap apa Pak? Setelah tahap chemical ini, setelah tadi mulai terjadi pendapan, kita lanjutkan dengan proses fisikanya. Ini ada penampungan fisika semua ya. Ya, sedimen 1, sedimen 2, sedimen 3. Jadi ada berapa tahap 1, 2, 3, 4, sekitar 5 tahap ini untuk fisikanya. Diharapkan sampai dengan ujungnya sini, di sini. Iya. Ini sudah tidak ada partikel yang mengambang lagi. Ini pH-nya diharapkan maksimal 8. Proses sedimentasinya ada bantuan alat khusus apa cairan khusus gitu Pak? Tidak ada ya? Tidak ada. Proses ya? fisika ya, hanya sedimen saja. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang di sini. Iya. Dan selanjutnya udah murni ini semua air ya Pak ya? Iya, murni. Partikel-partikel. Sudah nggak ada partikel lain. Oke, setelah sedimentasi kemudian tahapannya apa Pak? Kemudian dari ini tahap masuk ke bak pencampur.
tercampur. Heeh. Di sebelah? Di bawah. Di bawah sini. Iya, di bawah ini. Baik Mbak, lanjut ke bawah. Nah, setelah ini tahap apa ini, Pak? Baik, jadi dari tahap chemical tadi, kemudian masuk ke bak pencampur 2. Bak pencampur 2 ini yang dicampurkan apa aja, Pak? Untuk yang dicampurkan sendiri dari proses chemical tadi dan dari unit kantin. Berarti Dan- langsung dicampur jadi satu ya? Dicampur jadi satu untuk unit kantin sendiri. Berarti kantin nggak harus melalui tahap tadi langsung Iya. ini ya? Jadi yang lebih apa ya, yang sifatnya domestik kita juga masukkan sini. Dari unit-unit domestik itu juga masuk ke sini. Ya. Campurkan sama yang dari chemical tadi. Iya. Setelah tercampur, Kemudian langsung masuk ke proses fisika kedua, ke bak ekualisasi 2. ini sebelah sini ya, Pak? Iya, sebelah sini. Berarti setelah tadi tercampur di bak yang sana, dibawa ke sini untuk Iya, untuk melakukan tahap fisika lagi untuk mengendapkan padatan yang terikut di unit kantin tadi. bisa dihindarkan lagi. Iya. Ya. Berarti ini ada tahapnya. Tahap yang pertama yang mana? Ini terdiri dari 7 sekat. Nah, 7 sekat. Untuk sekat 1, 2 sendiri ini merupakan sirkulasi dari unit chemical tadi. Ada kita endapan itu, kita buka drainnya bawah itu, kita masukkan ke sini. Jadi untuk bak 1, 2 ini dikembalikan lagi ke unit ekualisasi 1 untuk diproses ulang. Oke. Ini warnanya beda ya, Pak? Ya, karena ini proses chemical, ini sudah dari output chemical tadi. Setelah di sini ke proses Setelah di sini lanjut proses ke biologi, ke bak aerob yang sebelah mana? yang sebelah sana. Ya, Yang di sebelah sini apa, Pak? ya ini bak aerob atau bak activated slat Oh, yang proses untuk pemroses biologinya. biologi ya. Boleh masuk ke atas? Baik Mbak, ayo silahkan naik. Ke sini, Pak. Proses apa ini? Ini proses biologi untuk baknya sendiri, bak aerob atau bak activated slat. Kenapa disebut activated slat? Karena bak biologi itu memang membutuhkan apa ya, mikroba yang harus aktif. Nah, dia butuh oksigen. Jadi bakteri sifatnya sini aerob saja, membutuhkan oksigen. Makanya ini ada belum di sana. Ya, ada tambahan blower untuk penambahan oksigen. Ya, selain blower kita pakai jet aerator. Apa ini, Pak? Jet aerator sama fungsinya untuk menambah gelembung itu. Oh, belum di Kita lihat dulu untuk posisi bakterinya seperti apa. Kalau kita punya alat untuk mengukur kadar oksigen, DO meter. Kalau DO-nya itu kurang dari 2, kita tambahkan dengan turbojet aerator itu. Jadi dilihat dulu ya. Ya, kita ada alatnya sendiri. Tujuannya ini untuk Tujuannya untuk mengurangi BOD, COD, TSS, limbah yang dari bak ekualisasi 2 tadi. evaluasi untuk dikurangi itu tadi ya. Iya, parameter kuncinya itu. Oke, setelah ini ke tahap Setelah ini untuk pemrosesan seperti yang dijelaskan tadi kan, karena baknya besar kan, waktu tinggalnya itu 10 hari, 10 hari lebih. ya. Iya, Lumayan lama. lumayan lama. Bisa lebih? Bisa lebih, bahkan bisa lebih. Tergantung apa? Tergantung kapasitas produksi. Oh, kapasitas produksi. Kapasitas produksinya turun, bisa lebih lama lagi. Tapi kalau lebih rendah berarti lebih singkat atau enggak? Memang 10 hari rata-rata ini, Pak? iya, rata-rata seperti itu. 10 hari, ya. Iya. Setelah itu 10 hari dipompakan ke unit bak clarifier clarifier. Ini sebelah sini. sebelah sini ya.
Namanya bak apa tadi? Bak clarifier. Clarifier. Iya. Tujuannya untuk memisahkan padatan dan cairannya. Padatan dan cairan. Iya. Kalau yang dari sini, yang dari bak sini, kemudian dialirkan ke Dari sini dialirkan ke bak sand filter. sand filter. Iya. Yang di sana itu. Yang ada hitam-hitamnya tuh. Itu bak pemeliharaan selat. Oh, yang sand filternya? Sand filter sebelahnya. Oh, yang itu. Ada tutup-tutup ya itu. Nah, Bak itu untuk apa, Pak? Pemfilteran gitu ya? ya, Filternya. karena mungkin ada partikel-partikel, mungkin ada bau juga. Di sand filter kan selain ada media pasirnya juga kita ada arang penjernih. Apa tujuannya? Ya, untuk menghilangkan bau. Ada ijuk juga untuk filter padatannya juga. Kalau dari sand filternya ke selesai. Proses selesai. Selesai, Iya. terus diangkut menggunakan transportasi itu tadi ya, Pak ya? Bukan, kalau itu sudah selesai berarti kita buang ke badan air, ke laut. Oh, langsung. Ya, karena sudah proses akhir. Sudah kita bisa buang ke laut. Tapi sebelum itu kan ada pengukuran pH, TSS, COD. Oh, diukur pH-nya lagi. Diukur lagi pH Berapa? terakhir. Harus berapa pH-nya? pH-nya itu 7 sampai 8. Kalau misal di atas itu dikembalikan lagi apa diatur di situ aja? Cukup diatur di situ Diatur di bisa. situ ya. Iya. Tapi biasanya dari unit clarifier ini sudah bisa kita ketahui pH-nya masuk berapa. Iya. Itu memang harus di awal Iya. maupun di akhir itu harus 78 semua ya? Iya. Berarti kalau pH-nya kurang bagus bisa kita kembalikan lagi ke bak aerob lagi. Oh, ke sini lagi? Iya, Lagi lagi, sampai ya. ke Berarti kurang efektif untuk bakterinya. Jadi sebelum di sana tiap bak kita uji pH-nya. Kalau bakteri yang digunakan di sini bakteri apa, Pak? Ini bakterinya khusus untuk industri kayu. Oh, industri kayu. Jenisnya kurang jelas. Tapi memang kita ngambil dari unit industri kayu juga. Jadi setelah dari sand filter langsung dialirkan ke laut. Iya. Ya, aman berarti ya. Iya, diharapkan kalau sudah memenuhi baku mutu kita buang ke laut. Berarti Ini untuk selesai proses limbah dari produksi saja. Untuk domestik ada unit sendiri di belakang.
Kalau yang tahap di domestik ini seperti apa Pak? Di pengolahan limbahnya? Jadi gini ya Mbak Galuh, untuk pengolahan domestik di tempat kami itu memakai IPAL portable. Jadi sistemnya tidak seperti model bak-bak tadi yang seperti produksi, lebih praktis karena memakai portable. Jadi proses-prosesnya itu sendiri di dalam biotank, istilahnya kan biotank. Jadi hanya ada proses fisika dan proses biologi saja. Nggak ada kimianya ya Pak? Tidak ada kimianya untuk proses di biotanknya ya. Kalau tahap awalnya berarti dari sini ya? Dari yang proses awalnya di unit produksi, dari unit kamar mandi, septic tank, itu kita buat bak penampung awal. Kemudian dari kita menyedot dengan truk tangki atau VR, menyesuaikan lokasi yang ada di unit produksi ya, apakah bisa dijangkau truk tangki atau VR. Setelah itu dialirkan Setelah ke itu sini ya Pak ya? dari truk tangki atau VR dimasukkan ke bak tampungan awal. Tampungan awal. Bak tampungan awal, kemudian dipompa, masukkan ke tangki penguin. Oh itu. Ya. Jadi proses yang di biotank atau IPAL domestik sendiri itu sistemnya batch, tapi untuk pengaturan sananya sudah otomatis, jadi semi otomatis. Oh ya. Setelah dari penguin diolah lagi berarti ya Pak? Ya. Untuk ke sini. Masuk ke biotank. Biotank. Ya, biotank. Biotank ini untuk pengolahan Pengolahan domestik tadi. fisika Biologi. Oh, fisika dan biologi. Iya. Oke. Setelah masuk ke fisika biologi masih ada tahap lagi atau Tahap akhirnya karena ini sumbernya dari kamar mandi, ada kemungkinan E. coli, ada penambahan disinfektan memakai kaporit. oh pakai favorit Iya. untuk menghilangkan bakterinya itu? Iya. Untuk sistemnya sendiri, biologi sendiri ini sama seperti yang bak diproduksi tadi, bak aerob. Ini sistemnya aerob itu ada tambahan blower, jadi bisa mereduksi BOD, COD-nya lebih besar. Oke. Jadi tahap akhirnya adalah menghilangkan bakteri E. coli tadi. Bakteri E. coli dengan kaporit, Oke. ya. Dan setelahnya langsung bisa dialirkan ke Bisa dialirkan ke badan air. badan air dan ke laut juga. Ke laut, ya. Badan airnya laut. Kebetulan badan air di tempat kami kan laut, paling dekat laut. Jadi izinnya juga sampai ke kementerian karena wewenang laut di wilayah kementerian. Ya, berarti tahapan dari limbah domestik sendiri lebih simpel daripada Lebih simpel, produksi ya? iya, karena memang beban pencemaran untuk domestik itu lebih ringan dibandingkan produksi. Di domestik tidak ada limbah B3, tapi di produksi kan kandungnya limbah B3 semua. Oke. Baik, terima kasih Pak Rio. Iya, Sudah sama-sama. menemani tim Lingkar TV. Tadi berjalan-jalan kita melihat pengolahan limbah dari limbah produksi, baik limbah domestik juga. Dan sekarang saya jadi paham juga ternyata limbah itu nggak hanya langsung dibuang ke laut, tapi ada pengolahannya, ada tahap-tahapnya, bahkan banyak sekali yang harus dilewati limbah itu sampai akhirnya aman untuk dialirkan ke laut. Terima kasih Pak terima Rio. kasih Mbak Galuh. Ya, sudah menemani kita, dan itu tadi wawancara saya pemirsa dengan Pak Rio untuk Anda. Usai mengunjungi PT Kayu Lapis Indonesia dan melihat proses pengolahan limbah di sana, tim Lingkar TV bersama dengan GLH Kendal kembali berkunjung ke lokasi industri lainnya. Dan lokasi kunjungan kami yang kedua adalah ke PT Asia Pacific Fiber. PT Asia Pacific Fiber atau APF adalah salah satu produsen serat sintetis terbesar di Indonesia. Produk dari PT Asia Pacific Fiber ini digunakan dalam berbagai hal, mulai dari tekstil dan pakaian hingga produk industri dan non-woven. Pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat bersama bagaimana proses dari pengolahan air limbah yang ada di PT Kayu Lapis Indonesia, dan saat ini saya dan tim Lingkar TV ini berkesempatan untuk hadir di Asia Pacific Fibers dan juga akan melihat bagaimana proses dari pengolahan air limbah di sini. Dan untuk selengkapnya simak di catatan sang jurnalis. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Galuh dari Lingkar TV. Andi dari Pak Andi. PT APF. Oke Pak Andi. Pak
Siswanto. Pak Siswanto. Pak, ini kan saya dan tim Lingkar TV ini mau mohon izin ini untuk melihat pengolahan air limbah yang ada di Asia Pacific Fibers ini, boleh Pak? Boleh, boleh. Oke. Langsung saja ini Pak. Ini kan saya tadi melihat juga dari datang juga. Ini kan di samping kanan ini besar sekali tempat pengolahan limbah ya Pak ya. Ini emang pusatnya di sini apa gimana? Betul, di tempatnya semua pengolahan air limbah yang dari PT Asia Pacific Fiber itu di pengolahannya di sini. Jadi kita kapasitasnya itu 2.500 meter kubik per hari. 2.500 meter kubik per hari. Ya. Terus kita terdiri dari limbah domestik sama limbah industri. Kebetulan ini di-combine jadi satu. Kita izinnya juga pengolahan limbahnya sudah terintegrasi antara limbah domestik sama limbah industri. Oh. Jadi di sana bisa Ibu lihat itu ada 2 sumber air masuk limbah. Itu ada limbah domestik itu yang sebelah kanan, terus kemudian limbah industri yang sebelah kiri. Yang domestik yang sana, yang industri yang sini ya Pak? Ya, betul. Oh. Itu limbah domestik sama industri dari seluruh tempat yang ada di PT APF ini. Itu masuk limbahnya ke dalam pengolahan limbah ini. Yang pertama itu kita masuk ke namanya bak ekualisasi. Bak ekualisasi ini tujuannya mengekualkan, menyatukan. Jadi beberapa limbah itu kan sifatnya macam-macam. Ada yang basah, ada yang asam, kemudian ada yang berwarna agak ada campuran minyaknya sedikit, ada lemaknya, ada zat organiknya. Itu diekualkan di bak ekualisasi ini. Namanya bak ekualisasi. Itu diekualkan kurang lebih selama di sini random time-nya adalah kurang lebih 12 jam. 12 jam. Ya. Dalam hitungan jam aja ya Pak ya? Ya, dalam jam. 12 jam, terus kemudian keluar dari bak ekualisasi menuju bak asidogenesis. Di bak asidogenesis ini air limbah diasidkan atau diasamkan untuk proses berikutnya agar pada proses metanogenesis merubah unsur-unsur kimia yang dalam limbah tersebut menjadi gas metan. Nah, dari asidogenesis dipompakan di random time-nya kurang lebih 24 jam atau 1 hari. Itu nanti dipompakan dari pompa asidogenesis menuju ke metanogenesis. Ini adalah kita berdiri di atas bak metanogenesis. Betul. Ini tahap ketiga ya Pak? Ini tahap ketiga. Tahap ketiga di bak metanogenesis. Itu kemudian di sana COD, BOD, kemudian lemak, kemudian kandungan alkali, krom dan sebagainya, besi semuanya diredus di sini. Terus kemudian sebagian menjadi gas metan lewat cerobong-cerobong ini gas metan keluar. Karena ini CH4 atau gas metan keluar. Kemudian dari metanogenesis ini proses selanjutnya ke bak aerasi. Kita menuju ke sana. Oke, boleh. Sebelah mana Pak? Oke Pak, untuk yang tahap sekarang ini tahap apa ini Pak? Baik, tadi kan kita dari metanogenesis. Metanogenesis itu menggunakan bakteri anaerob. Nah, dari metanogenesis ini kita baru menuju ke bak aerasi. Bak aerasi Ya, yang di ujung itu ya betul, Pak? Ya, itu yang ada aerator itu ya. Itu menggunakan bakteri aerob. Kalau tadi anaerob, sekarang bakteri aerob. Makanya di sana ada aerator yang fungsinya memberikan oksigen sebanyak mungkin kepada air. Sehingga COD-nya akan turun, BOD-nya akan turun, DO-nya akan naik. Seperti itu. Nah, dari bak aerasi, setelah diaerasi karena kurang lebih selama 12 jam, ya menuju ke bak klarifikasi, bak pengendapan yang bulat itu. Ya, itu bak pengendapan. Jadinya air
dari aerasi kan keruh. Dari aerasi keruh ke bak klarifikasi pengendapan itu diendapkan. Jadi air yang keruh itu diendapkan, yang jernih itu keluar ke bak kontrol, kemudian ke sungai. Oh, gitu. Ke pembuangan sungai. Tetapi yang keruh diisap oleh pompa masuk ke bak stabilisasi. Oh, masuk ke sini. Ya, dari bak stabilisasi ini yang air keruh yang bawah itu. Kalau air kan yang jernih di atas, keruh ya, di bawah. Yang keruh itu diisap sama pompa masuk ke bak stabilisasi. Dari bak stabilisasi kembali ke bak aerasi lagi. Oh, berarti Seperti itu. diolah kembali ya, Betul, Pak? recycling di dalam ini di recycling. Kemudian yang jernih itu keluar ke bak kontrol, di mana di bak kontrol itu kita kontrol pH-nya, kemudian kandungan BOD-nya, COD-nya, kemudian kandungan lemaknya, itu setiap 1 bulan sekali oleh laborat yang ditunjuk oleh LHK Jawa Tengah. Oh, ada ujinya juga. Ada uji setiap 1 bulan sekali. Nah itu baru keluar ke sungai. Baru dari sungai baru masuk ke aliran sungai yang dikelola oleh masyarakat umum, seperti itu. Ini tadi pengolahan air limbah yang dari produksi. Ya. Kalau untuk dari domestik sendiri sama apa? Sama. Ada bedanya? Oh, sama Karena juga. kan tadi di inputnya antara industri sama domestik jadi satu di bak ekualisasi. Oh iya. Karena izin kita sudah izin integrasi antara domestik sama industri sudah menjadi satu bagian pengolahan. Oke, berarti lebih praktis ya Pak. Kan dijadikan satu, kemudian diolah di sini dan terakhir dipastikan bahwa air itu sudah jernih dan bisa diairkan gitu ya, bisa dialirkan. Semua parameter untuk baku mutunya sudah kita pastikan masuk, baru boleh keluar ke saluran sungai. Oke, kalau di sini ada uji airnya nggak Pak? Misal digunakan untuk apa gitu? Kalau uji nanti ada izin pemanfaatan, tidak boleh. Ya, ada. secara legalnya tidak boleh untuk pemanfaatan. Jadi memang itu kalau sudah masuk semua di baku mutunya mengalir ke sungai. Ke sungai semua ya, dan itu sudah aman. Sudah aman. Ya. Oke, kalau yang di sana itu apa Pak? Nah itu kan lama-lama endapan kan juga ada yang berat, ada yang kering, ada yang misalnya lumpur. Nah itu lumpurnya nanti dikeringkan di namanya drying bed itu. Di lumpur pengering. Nah nanti lumpur pengeringnya namanya salt ipal atau serat ipal itu kita masuk ke TPS B3. Oke, tahapannya lumayan panjang. Ya, ini 1 hektar kurang lebih. 1 hektar. Kalau tadi kan yang di tahapan awal kan 12 jam. Kalau di tahap ke-3, ke-4 dan selanjutnya ini berapa jam Pak waktunya? Totalnya 36 jam. Oh, 36 jam keseluruhan. Ya. Berarti selesai. Jadi air masuk sampai air keluar itu 36 jam. 36 jam. Berarti hanya selesai dalam 1 hari lebih ya Pak ya? Iya. Nggak harus berhari-hari ya? Ya kan berturut-turut gitu kan? Ya, continue gitu. Tapi secara keseluruhan tadi 36 jam waktu yang dibutuhkan untuk mengolah air ini. Oke Pak. Kalau per ini Pak, 1 kali produksi 36 jam itu berapa liter, berapa kubik Pak? Kalau sekarang sekitar 400 meter kubik. 400 per hari. meter kubik per hari. Itu yang dikeluarkan yang sudah lolos? Yang sudah masuk maupun keluar itu 400 meter kubik. Ya. 400, itu per harinya ya? Per hari, betul. Itu luar biasa ya Pak yang dikelola di sini sendiri. Kalau itu untuk ini ya Pak, nambah oksigen juga ya Pak? Betul, jadi stabilikan di sana kan masih banyak bakteri-bakteri aerob yang perlu oksigen, makanya dikasih oksigen untuk mengurai air limbah yang masuk. Kalau sudah stabil, bakterinya sudah sehat lagi, baru dimasukkan ke bak aerasi siap tempur untuk mengurai air limbah. Oke, berarti memang tahapan yang cukup lama, tapi hasilnya juga sudah jernih, bisa dibuangkan aman gitu ya? Ya, betul. Oke. Dan selain ini mungkin saya bisa melihat itu Pak, hasil ujinya yang mungkin sudah pernah dilakukan. Oh bisa, kita dari BPPI itu ada setiap 1 bulan sekali, itu bisa kita lihat hasilnya nanti. Oke, boleh langsung ke sana? Ya.
Meski sudah banyak industri di Kabupaten Kendal yang sudah taat regulasi, dalam hal ini sudah mampu mengolah limbah cair mereka, hal ini tidak menyurutkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk terus memberikan pengarahan, pendampingan, dan pengawasan agar permasalahan polusi limbah cair hasil industri ini tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aris selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Pak Aris, apa kabar, Pak? Iya, alhamdulillah baik. Kalau sehat juga nggih? Oke, sehat, Pak. Nah, Pak, ini saya tuh penasaran, Pak. Di Kendal ini kan banyak sekali industri-industri yang berdiri ya, Pak. Yang pastinya punya dampak sendiri bagi lingkungan. Nah, bagaimana sih upaya dari DLH sendiri untuk meminimalisir dampak atau bahkan menghilangkan dampak kepada lingkungan ini, Pak, dengan adanya industri ini? Terima kasih. Kalau terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada di perusahaan-perusahaan Kabupaten Kendal, alhamdulillah kita menjalin komunikasi yang cukup bagus dengan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah yang kita laksanakan seperti ini. Jadi pembinaan di lapangan kita lakukan minimal 1 kali 1 tahun dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021, karena ada kewajiban dari mereka untuk mengelola lingkungannya. Nah, mereka berkewajiban secara tertulis harus melaporkan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Harus Ya, Pak, harus wajib ya. Betul, harus. Meskipun demikian, meskipun kita sudah mendapatkan laporan tertulis dari masing-masing pelaku usaha, tapi upaya kita untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak diinginkan oleh masyarakat, kita melakukan pengawasan secara kontinu minimal 1 kali setahun di satu perusahaan. Karena begitu banyak, ada sekitar 300 pelaku usaha pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Kendal, maka pada saat kita akan melakukan pengawasan, pembinaan, kita acak. Pada saat ada aduan dari warga masyarakat, baru akan kita tindak lanjuti terkait dengan pabrik yang bersangkutan. Meskipun demikian, secara rutin kita sudah mengagendakan cara acak pembinaan di masing-masing perusahaan ataupun pelaku usaha. Itu seperti itu. Oke, yang pasti 1 kali 1 tahun itu wajib. Dan perusahaan tadi juga punya perjanjian lingkungan hidup juga ya dengan DLH juga ya, betul, Pak ya. betul. Oke, nah untuk proses pengolahan air limbah sendiri di Kabupaten Kendal sejauh ini seperti apa, Pak? Gini, karena mereka berani mendirikan perusahaan, berani mendirikan pabrik, harus berani juga mengambil risiko terkait dengan konsekuensi pembangunan instalasi pengolahan air limbah di masing-masing perusahaan. Mereka sudah tahu, ya, sudah tahu, sehingga pada saat mereka akan melakukan usaha pun sudah kita lakukan pencegahan pada saat kita menerima proposal pengajuan izin pengelolaan lingkungannya. Apakah itu di pengelolaan lingkungan, pengawasan, dan seterusnya. Itu sudah kita antisipasi. Maka dari itu, setiap kali kita menjumpai ketidakcocokan antara laporan yang mereka buat setiap 1 semester sekali karena kewajiban mereka, kemudian kita cocokkan dengan kondisi lapangan, apabila tidak ada sinkronisasi terkait dengan itu, baru kita akan lakukan tindakan pencegahan dan seterusnya. Nah, terus kemudian apabila mereka tidak taat terhadap pembinaan kita, pengawasan kita, maka ada upaya kita untuk memberikan sanksi. Sekali lagi, sanksi itu ada beberapa tahapan, ya, ada 5 tahapan, sehingga pada saat mereka yang terakhir 5 kali pada tahapan kelima kali tidak memperhatikan, mohon maaf, tetap akan kita gunakan sanksi tegas sampai dengan penutupan perusahaan. Oke, bahkan sampai penutupan perusahaan Ya. tadi ya, Pak. Ya, berarti memang DLH sendiri sangat tegas dalam ini ya, Pak, regulasi terkait pengolahan air limbah seperti itu. sendiri. Ya, gitu. Oke, kalau sejauh ini sudah ada aduan ataupun komplain dari masyarakat nggak nih, Pak, terkait adanya pengolahan air limbah ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini hasil komunikasi pembinaan kita, pengawasan kita, alhamdulillah sampai saat ini belum ada, dan insya Allah ke depan tidak ada.
harapan kita. Harapannya seperti itu ya. Berarti sejauh ini air limbah yang digunakan atau dibuang ke perkampungan atau ke laut itu berarti sudah aman ya Pak ya? Betul. Ya. Kami tegaskan sekali lagi, itulah perlunya pembinaan. Ya, perlunya pembinaan. Jadi hal-hal kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi pengawasan kita semakin ketat kepada perusahaan-perusahaan, sekali lagi itu tidak menjadi beban dari perusahaan, karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga lingkungan ini, sehingga kondisi-kondisi seperti itu tetap terjaga. Dan sejauh ini perusahaan juga mau juga ya Pak untuk berkoordinasi juga selama ini ya. Berarti untuk komunikasi sendiri dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kendal ini baik ya Pak? Harus. Makanya begini Mbak Galuh, terkait dengan pengawasan sebetulnya itu mereka tidak diawasi. Mereka secara sukarela melaporkan, terus kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Seperti itu. Berarti hasilnya adalah para perusahaan ini udah punya kesadaran sendiri ya Pak ya untuk menjaga lingkungan bersama ini, karena memang lingkungan ini punya kita bersama, bukan hanya punya DLH saja atau mungkin masyarakat perorangan gitu. Baik, terima kasih Pak Aris sudah bersama tim Lingkar TV. Oke, amin. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk Anda. Dengan mengolah limbah cair hasil industri terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut, para pelaku industri dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan laut dan memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesehatan manusia yang bergantung pada sumber daya laut. Pengolahan limbah cair industri sebelum dibuang adalah langkah krusial untuk menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan operasi industri. Industri yang mampu mengolah limbah cair mereka dengan baik menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini tentunya dapat meningkatkan citra perusahaan dan membangun kepercayaan dengan pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk memastikan bahwa adanya kawasan industri Kendal ini tidak membuat lingkungan hidup ini tercemar, melainkan sebaliknya, memastikan bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Kendal ini tetap sehat dan juga aman. Dan tentunya dengan memastikan bahwa pengelolaan air limbah yang ada di beberapa institusi di Kabupaten Kendal ini harus atau wajib untuk mengikuti regulasi yang ada atau aman itu tadi. Dan kita sudah menjelajah dan juga sudah melihat bersama bagaimana pengelolaan air limbah di dua industri yang ada di Kendal ini, dan semoga menjadi wawasan bagi pemirsa. Dan akhirnya saya Galus nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.